Puji Tuhan, shalom semuanya. Ya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari ini, waktu ini yang Tuhan beri bagi kita boleh berjumpa kembali. Kita sudah ada di minggu yang kedua. Ya, puji Tuhan, kita akan mencari bersama-sama firman Tuhan saat ini. Pasal yang ke-10, maksud saya ayat 8 sampai yang ke-10. Ya. Kejadian pasal yang ke-10 ayat 8 sampai yang ke-10. Oke, saya akan bacakan bagi kita semuanya. Kusi memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ayat 9. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ayat 10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. 11. Dan dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir, Kala, dan Resen di antara Ninewe dan Kala. Itulah kota besar itu. Ya, sampai situ. Saudaraku, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan apa yang ditulis oleh firman Tuhan, bahwa ketika manusia di bumi bertambah, keluar dari Batra Nuh setelah peristiwa air bah, maka ada seorang yang lahir pada itu yang gagah perkasa, yang hebat, ya, yang dari keturunan Nuh atau cicitnya Nuh, cucunya Ham. Jadi Nuh itu kan memperanakan Ham, Ham memperanakan Kusi, ya, itu anak Kusi, yaitu lahir Nimrod, ya. Dan waktu lahirnya Nimrod ini kita perhatikan Alkitab menulis dengan jelas kepada kita siapakah Nimrod itu, siapakah orang yang lahir ini. Dikatakan firman Tuhan, ia seorang pemburu yang gagah perkasa, ya. Dia punya kekuatan, dia punya power, dia punya kecakapan, dia punya keahlian. Wah, keahliannya luar biasa, ya, luar biasa hebat, ya, atau bertalenta, ya. Seorang yang berkuasa, artinya dia menonjol, pahlawan, pejuang, ya, seorang yang menonjol dalam keberanian, bakat, ya, dan hikmah sehingga dapat mencapai suatu prestasi yang besar, ya. Ini adalah cicitnya dari Nuh, ya. Terus berikutnya seorang pemburu yang gagah perkasa, ya, pemburu yang sangat cakap melebihi orang lain, ya. Jadi pemburu ini berarti dia punya keahlian atau punya talenta, talentanya memburu. Jadi talenta berburu ini pada saat itu, pada waktu itu tanah didiami, ada kemungkinan ada binatang-binatang liar atau binatang buas yang terus-menerus mengancam keamanan dan kedamaian penduduk. Nah, sehingga penduduk pada hari itu tidak bisa mengatasinya, ancaman dari hewan liar ini, dari binatang yang ada pada hari itu. Nah, sehingga dengan keahliannya Nimrod itu, dia bisa memburu dan menguasai binatang-binatang dan menyelesaikan kesulitan masyarakat. Jadi masyarakat itu nggak bisa mengatasi hewan liar itu, ya, tapi dia bisa, ya. Saya tidak tahu apakah buaya juga termasuk, karena pada hari kita lihat buaya berapa kali warga tangkap buaya 4 meter, beratnya berapa ton, bisa juga ya kita tangkap buaya, ya. Jadi nggak ada yang bisa mengatasi, tapi Nimrod itu bisa, dan mungkin kesulitan lain di masyarakat itu luar biasa gitu, ya. Jadi berarti ini kalau di film-film mungkin superhero kali, ya. Ini superhero, ya, superhero yang punya kekuatan yang gitu. Nah, tidak hanya kekuatan itu, tapi dia juga akhirnya bisa mendirikan juga di sana, kata firman Tuhan, mendirikan kerajaan. Apa kerajaan yang didirikan? Babel, ya, habis itu Erek, habis itu Akkad. Nah, semuanya di tanah Sinear, ya. Terus habis itu apa lagi? Ada Asyur, Ninewe. Nah, Asyur ini akhirnya kan di situ Israel dibuang ke sana. Habis itu Ninewe yang pernah diinjili oleh Nabi Yunus, ya. Nanti berikutnya habis itu ada Rehoboth Ir.
Kala dan Resen di antara Niniwe dan seterusnya, kota besar. Jadi dia punya kekuatan yang begitu hebat ya, luar biasa, kecakapan, bertalenta. Atau ibaratnya ini saya katakan ini orang yang diberkati Tuhan. Ya, kalau misalnya dia bisa dirikan apa kota begitu kan berarti dia punya, selain punya pengaruh, selain punya ini, ya dia punya modal juga gitu. Ya, sehingga dia bisa dirikan, dia bisa pimpin orang-orang, bisa ngarahkan mereka. Dan ternyata ya kita lihat dia tadi ya, berarti dia bisa membantu menyelesaikan kesulitan di tengah masyarakat gitu. Jadi intinya dia ini orang yang hebat, kuat, punya pengaruh, kaya, prestasi yang hebat, pemburu yang sangat cakap memimpin orang lain, ya, disegani, ya, keahliannya dalam memburu dan menguasai binatang dan menyelesaikan kesulitan masyarakat. Waduh, ini keturunan dari Nuh yang luar biasa, ya, yang gagah perkasa. Nah, harusnya kalau misalnya orang yang kepada dia yang berpotensi seperti ini, yang pada dia ini ada kekuatan, ada pengaruh, kalau dipakai untuk mendukung rencana Tuhan, lebih luar biasa. Ya, dan Tuhan juga mau misalnya membangkitkan orang-orang pada zaman ini, segala zaman itu ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan, punya kekuatan, punya talenta, punya wibawa, punya kapasitas, dibangkitkan pada segala zaman untuk menjadi orang-orang yang bagaimana supaya rencana Tuhan tergenapi. Kalau kita lihat segala zaman itu ada orang-orang yang dibangkitkan kuat dalam berbagai, misalnya kuat dalam ilmu pengetahuan. Kalau kita tahu misalnya gereja-gereja waktu mengalami masa kesuraman pada abad-abad pertengahan itu, nah itu gereja mengalami masa kesuraman. Waktu terjadi reformasi gereja, ada orang-orang yang kuat yang Tuhan bangkitkan. Ya, misalnya Martin Luther, habis itu apa lagi? Ada Johannes Calvin, ada Zwingli. Ya, dan kita tahu juga ada ilmuwan-ilmuwan juga yang cakap, yang kuat. Karena kita tahu ada serangan ilmuwan-ilmuwan juga yang merendahkan di bawah kita. Nah, gitu misalnya apa? Teori evolusi dari Darwin gitu ya, manusia itu nenek moyangnya itu adalah kera. Tapi ada ilmuwan-ilmuwan yang Tuhan bangkitkan yang hebat. Contohnya seperti siapa? Ada Isaac Newton, ada Michael Faraday. Ya, terus siapa lagi? Ada Albert Einstein. Nah, kalau baca itu orang-orang yang kenamanya apa? Yang mereka merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Tuh, ada ilmuwan-ilmuwan yang sangat cakap, yang luar biasa yang Tuhan bangkitkan. Ya, untuk dan banyak lagi yang lainnya sampai misalnya pada kita juga yang pada hari ini. Ya, kalau kita lihat nanti masuk misalnya abad 20, ya, ada banyak juga yang sekali lagi yang Tuhan bangkitkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka juga misalnya seperti Billy Graham yang Tuhan pakai juga kuat dalam pelayanan penginjilan. Peter Yongren, terus habis siapa lagi? Ya, Van Gessel. Ada begitu banyak sekali yang Tuhan bangkitkan pada segala zaman ini. Tapi pada waktu Tuhan bangkitkan orang-orang yang sedemikian hebat, yang punya pengaruh, ternyata ada juga orang seperti yang Nimrod ini yang kuat, yang gagah perkasa, tetapi salah digunakan pengaruh. Untuk apa? Bukan untuk mendukung rencana Tuhan, tetapi sebaliknya. Dia pakai kekuatan yang ada kepada dia itu untuk apa ini? Nah, kita lihat nanti dia mendirikan Menara Babel. Menara Babel adalah penentangan akan keberadaan Tuhan. Ya, mendirikan sebuah kota yang ujungnya sampai ke langit. Ya, kita cari nama deh. Ya, supaya kita jangan terserah. Nah, ada yang juga memang tidak menyadari kekuatan yang ada kepada dia, potensi yang ada pada dia itu akhirnya dipakai. Dan satu sisi juga yang lainnya sekali lagi ada yang Tuhan pakai. Dan kita lihat kan dari garis keturunan Ham itu yang bangkit itu Nimrod. Nanti kita lihat dari garis keturunan Sem. Yang akhirnya siapa? Lahir Abram. Nah, lahir Abram itu dari garis keturunan Sem. Seorang yang menjadi bapak orang percaya. Habis itu apa lagi? Dari garis keturunan Abram lahir Ishak. Lahir habis itu siapa? Yakub. Dan sesudah itu dari Yakub Yehuda. Dan dari Yehuda lahir Mesias. Nah, itu kita urutkan. Tapi pada saat yang bersamaan dari garis keturunan Ham ini juga bangkit juga orang-orang yang hebat, yang gagah perkasa. Tetapi keperkasaannya itu salah digunakan. Seorang yang kuat, seorang yang bisa menyelesaikan kesulitan masyarakat, tetapi dia bisa memimpin, tetapi memimpin orang kepada sebaliknya. Memimpin orang untuk menentang keberadaan Tuhan. Memimpin orang untuk apa? Mencari nama. Memimpin orang untuk apa nih? Ya, mendirikan sebuah menara. Ya, atau kota yang berbentuk segitiga. Nah, itu. Menara Babel itu kota yang berbentuk segitiga. Dan di dalamnya itu ada tangga. Ada tangga yang mereka bisa panjat sampai ke atas. Dan di atas itu, menurut catatan dari Pendeta Abraham Pak, itu ada seperti
pusat penyembahan ke sana. Jadi mereka nggak menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada yang lain. Siapa yang menjadi pemimpinnya itu? Pemimpinnya itu adalah Nimrod, seorang yang gagah perkasa, seorang yang kuat. Dan saya berdoa pada hari ini, saudara dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa membawa saudara menjadi orang yang berpotensi, orang yang kuat, orang yang bertalenta, orang yang punya pengaruh, orang yang diberkati oleh Tuhan, dan pengaruh itu kau pakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang dari garis keturunan ini, dari garis keturunan Sem, dari Abraham, karena kita adalah keturunan Abraham, supaya menyatakan kemuliaan Tuhan di mana kita berada, baik di tengah keluarga kita, masyarakat, keluarga besar kita, di rumah Tuhan, di kota kita, bahkan di bangsa kita. Nah, harus ada orang-orang yang kuat yang bangkit seperti ini. Kalau saudara sekali lihat segala zaman ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan. Memang juga pada saat yang bersama, iblis juga bekerja membangkitkan juga orang-orang yang bisa merusak rencana Tuhan. Ya, tetapi Tuhan juga akan terus bekerja sampai pada zaman ini. Nah, kita lihat sekali lagi ada banyak sekali pelajari, ada ilmuwan yang Tuhan pakai. Saudara, ketika kalau misalnya saudara nanti lihat buku baca ya, ada The Case for Christ. Penulisnya itu adalah Lee Strobel. Lee Strobel itu adalah mantan seorang ateis. Ateis yang dia tidak percaya Tuhan. Tapi istrinya yang lebih dulu percaya ya kepada Tuhan. Nah, dia mulai tergelitik itu mencari kebenaran tentang Yesus ini. Lalu dicari kepada siapa? Ada orang-orang di Amerika itu yang mereka ilmuwan, tetapi mereka ilmuwan juga tuh, mereka juga kuat secara teologi, tetapi mereka cuma belajar teologi itu, tapi tidak jadi ditabiskan jadi pendeta, tapi mereka pokoknya tahu teologi itu. Nah, itu ada. Tapi mereka pakai, mereka juga bekerja di bidang mereka. Nah, ada yang dia cari ke sana gitu. Orang-orang yang cakap, orang-orang yang ahli untuk menjawab keraguan dia. Punya keraguan, pertanyaan-pertanyaan timbul dalam hatinya. Siapa sesungguhnya Tuhan ini? Betul nggak? Dia wartawan jurnalis, ini jurnalis hukum atau bidang kriminal begitu. Jadi dicari bukti-buktinya, bukti sidik jarinya, bukti tentang kebangkitannya, bukti ini dia tanya. Saudara, dari sekian waktu 2 tahun dia menggumuli itu semuanya, lalu dia sampai pada kesimpulan, betul, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, kenapa? Karena dia cari kepada orang-orang yang Tuhan kasih hikmat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada orang-orang Tuhan, tapi pada saat bersama juga ada orang-orang yang ternyata juga ini mau mendirikan mungkin menara, mendirikan kota supaya banyak orang juga ya jauh daripada Tuhan. Nah, saudara, kita perhatikan ini yang kita lihat ini. Ya, jadi saya berdoa pada hari ini, saudara, kita berdoa supaya kita masuk dalam kategori yang seperti itu pada saat ini. Pakai semua yang ada kepada saudara, kepintaran kita, kekuatan kita, kehebatan kita, bahkan juga keberkatan saudara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena minggu lalu, 2 minggu lalu saya sampaikan, nah ada upah, ada pahala yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Kalau orang pada hari ini kerja, ya semua dapat upah, ya. Nanti kalau misalnya juga orang yang belajar juga upahnya, ya upahnya dia dapat ilmunya gitu. Sesudah itu kalau kerja dapat upah. Nah, kita juga yang kerja di ladang Tuhan juga ada upahnya. Ada upah yang Tuhan siapkan bagi kita pada waktu kedatangan. Nah, kita bertanya gitu, kenapa misalnya ada orang-orang yang misalnya yang hebat, yang kuat, ya yang tapi mereka pakai kekuatan mereka itu untuk yang sebaliknya gitu. Atau juga kita bertanya, kenapa bisa Nimrod bisa bertalenta begitu? Kan dia cicitnya dari Nuh. Kenapa kayak misalnya dari kita lihat dari garis keturunan Sem, tidak dari garis keturunan Sem, misalnya nanti lahir apa? Lahir Elam, Asyur, Arfaksad, atau lahir nanti berapa tahun kemudian baru Abraham muncul. Tapi kan kalau kita perhatikan kekuatan Abraham, memang dia kuat secara rohani, tapi kalau ini Nimrod ini kuatnya secara fisik. Kenapa bisa begitu? Nah, ini saudara menjadi pertanyaan. Saya juga sudah ikut Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan dan seterusnya. Tapi ada saya melihat misalnya orang lain yang tidak sungguh-sungguh, yang apa? Tetapi kok mereka misalnya itu mereka punya harta berlimpah misalnya, ya, punya kedudukan misalnya, punya ini dan seterusnya. Kenapa bisa begitu? Sedangkan saya yang sudah mulai sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi kok saya harus terus bergumul,
berjuang. Ya habis itu kok hidup ini sepertinya berat sekali. Belum selesai masalah satu, ada datang lagi masalah yang lain. Belum selesai satu pergumulan yang lain, kok datang lagi. Kenapa ya bisa begitu? Dan mungkin juga sudah bertanya kepada hati. Seperti pergumulan di nanti Mazmur 73, seorang yang bernama Asaf. Saya sudah tulus hati, sudah bersih, sudah baik hatinya, ya. Tapi kok setiap hari saya seperti kena tulah. Saya sudah dekat dengan Tuhan, saya sudah giat mencari Tuhan, sudah beribadah, sudah ini. Tapi kok saya sepertinya ini kena terus kesulitan, masalah. Tetapi saya melihat cemburu, kata dia. Cemburu kepada orang-orang fasik, ya, kata firman Tuhan di sana. Ya, mereka tidak mengalami kesulitan, sehat dan kemudian mereka. Tapi kok saya seperti itu? Nah, mari coba saya akan kasih gambaran, ya. Mari kita tahu begini, ya. Tuhan itu Tuhan yang baik bagi semua orang. Jadi ada berkat umum. Berkat umum itu apa? Berkat umum matahari, ya, hujan itu bagi semua orang. Tapi berkat khusus keselamatan itu hanya bagi siapa? Hanya bagi kita. Mungkin mereka cuma memperoleh berkat umum, tetapi keselamatan itu hanya bagi kita. Firman Tuhan Alkitab tanya. Jadi artinya apa? Semua kekayaan yang diperoleh atau juga seorang yang seperti bernama ini, semuanya itu hanya semu saja. Hanya sampai di liang kubur. Betul ya? Hanya sampai di liang kubur selesai. Gitu. Tapi kalau kita misalnya, saudara diberkati, Alkitab Amsal mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahin. Ya bukan berarti nanti kita bawa uang kita, enggak gitu loh. Tapi artinya apa saudara lakukan nanti semua di muka bumi ini, saudara dikasih Tuhan, itu Tuhan perhitungkan semuanya. Tetapi kalau yang sebalik itu ya sampai di liang kubur saja. Gitu. Jadi ada berkat secara umum. Nah gitu. Lalu berikutnya juga yang kita lihat, kalau mereka itu adalah orang pekerja keras, orang yang mengikuti proses, ya bisa karena kerja kerasnya dan mengikuti prosesnya itu, sehingga mereka bisa menjadi orang yang kuat, yang hebat. Kalau kita misalnya orang Kristen yang punya firman Tuhan, yang selain punya berkat umum, ada juga berkat khusus, tapi kita bermalas-malasan, ya, belajar bermalas-malasan, kerja juga bermalas-malasan, dikasih kepercayaan tidak pernah dilakukan, terbengkalai semua. Kan saya punya Tuhan tuh berkat, ya susah. Tuhan sudah kasih segala sesuatu nih, kayak misalnya gini. Ini semua apa begini kan orang kerja juga Tuhan sediakan apa? Materialnya Tuhan siapkan, pohonnya Tuhan siapkan, alat-alatnya Tuhan siapkan, supaya bisa menghasilkannya apa? Ya manusia harus kerja. Nah, gitu. Jadi Tuhan tidak bawa mentah-mentah datang kepada kita, tapi Tuhan siapkan materialnya. Makanya kan penciptaan semesta ini Tuhan siapkan semuanya materialnya. Ya. Tuhan siapkan misalnya benda-benda ciptaan Tuhan, alam ciptaan Tuhan, burung di udara, ikan di laut, yang di darat, semuanya Tuhan siapkan. Tuhan siapkan semuanya apa? Supaya manusia yang dikasih Tuhan itu kasih teliti, supaya nanti itu bisa menjadi satu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang misalnya ditanyakan itu kan juga menjadi Tuhan. Kalau kita bermalas-malasan ya susah. Bagaimana Tuhan berkati kita kalau misalnya Tuhan saya percaya firman, yes kita percaya ke. Tapi Tuhan bilang kau mesti kerja gitu loh. Apa yang ada kepercayaan kepadamu kau terima, kau jalankan. Yang Tuhan berikan kepadamu misalnya kerjaku ini pada hari ini bersatu pada syukur dijalani. Habis itu apa? Mulai belajar hidup di firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Nanti Tuhan bisa kasih tahu, Tuhan kasih tahu. Setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar gitu. Kamu setia dalam Alkitab juga dalam hal mamon, yang mamon itu berbicara tentang uang, kepercayaan itu beri kepada kita. Tuhan bisa kasih tambah berkat kepada kita. Hidup di firman Tuhan. Nah, ini yang kita miliki. Jadi kalau kita sekarang kampanye, kalau misalnya Tuhan kasih kepercayaan kepada saudara, atau misalnya lahan, atau saya ibaratkan contoh misalnya ada lahan yang diberikan kepada kita tanah, ya. Baikkah kepada si A dan si B. Si A ini adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh, dan si B ini misalnya adalah orang seperti Nimrod ini. Yang si A ini karena berkata, aku punya firman Tuhan, aku punya ini, jadi lahan itu saya tidak usah kerjakan. Ya, yang si B, dia kelola, dia kerjakan, rumputnya dibersihkan, dia tanami. Ya, nanti ya bisa-bisa si B yang bisa menghasilkan ini. Si A mengatakan, kenapa bisa begitu ya? Tuhan bilang, ya karena kau tidak kerjakan, saya sudah kasih kepercayaan kepadamu, kau tidak kelola, ya bagaimana? Begitu datang hujan, datang matahari yang kasih pertumbuhan, nanti yang tumbuh di apa? Ya tumbuh rumput duri itu nggak bisa menghasilkan. Nah, saudara yang dikasih, tetapi berkat yang diterima oleh Nimrod ini hanya
berkat umum saja, keselamatan itu. Nanti kalau kita lihat masuk di kitab Mazmur yang disampaikan oleh Asaf itu, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Jadi ada kebinasaan. Tapi bagi kita lebih luar biasanya. Kalau saudara diberkati Tuhan pada hari ini menjadi orang yang kuat, lalu saudara punya firman Tuhan, punya itu lebih luar biasa. Itu yang kedua. Nah, berikutnya kita akan melihat begini. Kenapa Nimrod menjadi pemburu yang gagah perkasa? Ini menjadi pelajaran iman bagi saudara. Tuhan tidak bisa mengingkari firman-Nya. Karena Alkitab mengatakan di Mazmur 112 ayat, coba kita baca. Mazmur 112 ayat 1 sampai yang kedua. Mazmur 112 ayat 1 sampai yang kedua. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat yang kedua. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Nah, anak cucunya atau dari garis keturunannya itu menjadi garis keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Banyak itu firman Tuhan akan terjadi. Anak cucumu atau dari garis keturunan kita ini akan menjadi orang yang diberkati karena menyukai firman Tuhan dan melakukan. Jadi kalau kita melihat berarti dari garis keturunan Nimrod itu ada seorang yang bernama Nuh. Nuh itu 500 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Baru ada apresiasi Tuhan datang. Nuh adalah orang yang benar, yang tidak bercela, yang hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu pada dia ada kasih karunia Tuhan. Lalu kepada dia mulai mengalir. Ya, juga datang kepada Nimrod. Tuhan tidak bisa mengingkarinya. Tetapi sekali lagi, Nimrod salah menggunakan. Tetapi dari garis keturunan Nuh juga lahir siapa? Sem. Habis itu apa? Sem, Abram. Habis itu Abram, Ishak, Yakub, Yakub, Yehuda, Yehuda Mesias. Jadi saudara dikasihlah Tuhan. Jadi berarti kita semangat pada hari ini, kita ketika hidup takut akan Tuhan, menyukai firman Tuhan, ya kurang lebih misalnya melakukan hidup seperti Nuh, maka saudara ada janji berkat kepada saudara dan kepada keturunan kita. Dan utama juga kalau misalnya garis keturunan kita, anak-anak juga perlu terus didampingi, diajar supaya mereka juga hidup takut akan Tuhan. Makanya masa-masa misalnya usia anak itu sangat penting. Diajarkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Nah, kalau kita lihat ya kenapa Yakub itu dia suka tinggal di kemah, ya karena 15 tahun awal itu usia 0 sampai 15 atau dia lahir itu dia tinggal di kemah. Di kemah itu masih hidup Abraham. Bapak orang percaya pada hari itu masih hidup. Jadi yang ngajari dia tentang iman itu siapa? Opanya ngajar. Diajar tentang penyembahan kepada Tuhan, diajari. Nah itu, diajari itu. Oh firman Tuhan. Lalu apa sih kita perhatikan? Jangan kalau dia menjadi seorang yang suka tinggal di kemah. Dan ini juga memang pelajaran tentang keluarga kita. Sangat penting anak-anak kita ajarin tentang supaya apa? Nanti kelak ketika nanti Tuhan menggenapi janjinya bagi mereka, mereka menjadi orang yang kuat, orang yang perkasa, orang yang diberkati dan takut Tuhan. Mereka menjadi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang ilmuwan yang menggenapi rencana Tuhan. Bukan seperti dari garis keturunan Nimrod. Kenapa? Karena berarti ada peranan kita juga di dalam. Ada peranan orang tua. Dan bagaimana orang tua membawa anak-anak mereka. Kau mesti cintai Tuhan, cintai pelayan. Harus gitu. Harus diajarkan kepada mereka. Syukur kepada Tuhan itu juga yang buat kita juga pada hari ini anak-anak kita ajarkan. Syukur juga kepada Tuhan. Saya dilahirkan di tengah keluarga orang tua yang hamba Tuhan. Jadi waktu SD itu sudah belajar main gitar. Nanti SMP sudah belajar main musik. Habis itu datang sekolah minggu dengan kasih dengar saja gitu. Tapi kok didengarkan dimain-main? Oh saya nggak masalah dia dengar. Kasih dengar aja kasih. Ya kasih tau, mesti pergi gereja ya, mesti cari tuannya, mesti sembahyang semuanya. Nah ini terus diajarin aja. Lalu kalau nanti kita ajarin, nah ya kita nangkap sesuatu kepada mereka. Supaya apa? Kalau orang tua juga terus hidup dalam kebenaran Tuhan, takut Tuhan, kamu sedang menambah sesuatu supaya nanti anak-anak kelak bertumbuh, nanti mereka menjadi dari garis keturunannya Sem. Mereka menjadi orang yang gagah perkasa. Bukan seperti ini mereka. Tuhan sekali lagi menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah yang namanya mengingkari firman-Nya. Tetapi akhirnya apa? Yang salah adalah apa? Yang salah adalah ternyata salah memakai potensi apa yang ada kita. Mendirikan menara Babel.
Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan pada hari ini, ini pelajaran sangat penting. Kelak generasi seperti apa yang kita mau hasilkan ke depan. Dimulai dari saudara, dimulai dari kita. Jadi hidup kita dalam takut kebenaran Tuhan, hidup berjalan, hidup tidak bercela, bergaul dengan Tuhan, dan juga apa ya, seperti ini, kita sedang menaburkan sesuatu. Nah, nanti sampai kepada generasi kita, anak-anak kita. Jadi lagi sebelum ini hal yang luar biasa. Tuhan, saudara, coba share dilihat ada satu pengalaman contoh ya tentang misalnya Max Jukes dan Jonathan Edwards, atau juga yang ada misionaris yang datang ke tempat kita yang 2 tahun tidak datang, Prof Samuel itu. Dia itu orang tuanya, suami istri itu orang tuanya itu pendeta di India. Dan mereka melayani Tuhan, mereka misionaris. Dan ketika lahirkan juga anak suami istri ini, mereka juga akhirnya mereka bekerja. Tetapi hasil dari pekerjaannya itu mereka selalu sisihkan untuk pergi misionaris, untuk pergi pekerjaan Tuhan, baik ke Indonesia, nanti ada juga ke negara Asia Tenggara lainnya, dan juga pergi ke Eropa gitu. Mereka pakai daripada mungkin apa yang lain mereka pakai. Jadi mereka kenapa bilang, wah ini berkat untuk mereka kepada kita. Ya, saudara tahu kan saudara? Anak-anaknya itu, ya, anak-anaknya dari ini, itu kerjanya luar biasa. Ada yang jadi dokter, ya, dan ada juga yang kerja di perusahaan NASA, ya mereka. Tuh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi apa yang dia lakukan itu Tuhan luar biasa lakukan, ya, kerjakan. Saya percaya juga saudara-saudara yang kita juga lakukan apa pada hari ini hidupnya itu. Nah, Tuhan sedang. Kita mau teruskan apa kepada generasi kita? Berarti juga dimulai dari kita. Dan berikutnya dimulai dari kita juga. Berarti anak-anak juga supaya mereka menjadi gagah perkasa. Supaya ketika mereka menjadi gagah perkasa ke depan, gagah perkasanya, kuatnya mereka, diberkatinya mereka itu, mereka tahu bahwa diberkatinya mereka harus menjadi orang yang mendukung pekerjaan Tuhan, atau mendukung terjadinya rencana Tuhan di atas muka bumi. Rencana Tuhan harus digenapi, dan rencana Tuhan digenapi itu berarti ada orang-orang yang harus membuka jalan. Ya, kalau kita lihat rencana Tuhan digenapi, ada orang-orang yang harus Tuhan pakai. Ada manusia yang bekerja dan Tuhan bekerja. Kalau kita lihat sejarah memang dunia, coba iblis mau memutar supaya terjadi zaman kegelapan. Tetapi Tuhan juga bekerja di balik daripada sejarah itu. Tanganku mulai bekerja, memakai orang-orang itu sehingga apa? Terjadi yang namanya reformasi gereja. Terjadi yang namanya kebangunan rohani. Itu Tuhan pakai. Dan itu kan mereka dilahirkan juga. Dan berarti ada orang-orang yang juga mendampingi. Nah, oke, itu yang kita lihat. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan pada hari ini, saya teryakin dan percaya, saudara-saudara, ketika sekali kita hidup di firman Tuhan, lakukan saja, kerjakan saja firman Tuhan yang datang kepada saudara. Mungkin sekeras selembut apapun, Tuhan terima kasih nih firman Tuhan, saya oleh iman saya mau lakukan, saya mau hidupi. Hidupi saja, ya, kita kerjakan saja dengan semampu, dengan sekuat tenaga kita, ya, bahkan juga terus konsisten di hidup. Lalu nanti saudara, ketika konsistennya saudara menghidupi firman Tuhan dalam imanmu, nanti Tuhan akan melihat juga. Nah, gitu. Tuhan akan melakukan firman-Nya bagi kita. Oke, itu yang ya perhatikan. Sekarang kita akan masuk kepada perenungan yang lebih lagi. Kenapa Nimrod sampai akhirnya mendirikan menara Babel? Oke. Kita baca di Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Kejadian 11 ayat yang ke-4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, mengapa Nimrod yang akhirnya dia mendirikan menara Babel? Padahal pada hari itu Nuh masih hidup. Ia adalah cicit dari Nuh. Ya, kakeknya bernama Ham. Ham itu adalah anaknya Nuh. Pernah punya pengalaman sama-sama melewati pengalaman Batra. Ya, dan saudara yang mengalami pengalaman Batra. Nah, tapi saya katakan apa? Yang pertama begini. Ini karena ada yang namanya akar pahit yang tidak dibereskan. Ya, akar pahit yang tidak dibereskan. Jadi dia punya kepahitan hati. Kepahitan apa? Karena melalui sebuah pengalaman hidup yang berat. Jadi Ham bersama orang tuanya pernah punya pengalaman hidup yang berat, yaitu di atas Batra.
1 tahun lamanya mereka terapung-apung di atas batra, berlayar tanpa arah tujuan. Sangat hebat, dihantam oleh badai, dibawa kemana. Ini perahu besar tanpa ada kemudi. Ya, pokoknya ikuti saja arus. Habis itu nanti pasti persediaan makanan mereka mulai menipis, mulai turun. Bahkan mungkin sudah habis. Tidak tahu mungkin sekarang mau makan apa esoknya. Mungkin saja misalnya hewan mungkin yang tidak tahu gitu. Karena kita tahu mereka persediaan makanan mereka di bawah banyak. Tetapi persediaan makanan untuk 1 tahun atau untuk selama ada di atas batra itu, makanannya seperti apa yang bisa bertahan lama? Apakah misalnya sayur-sayur yang kita beli pada hari ini berapa lama bertahan? Ya, kalau kita bawa misalnya, kalau biasa istri pergi beli sayur di pasar hanya sana, beli yang apa begini, ya kalau dimasukin di kulkas biasanya 1 minggu sih bertahan, tapi itu pun nanti sudah boleh lagi tuh 1 minggu, ya. Ya artinya apa? Ini mereka belum ada freezer loh, alat pendingin di atas itu nggak ada. Jadi makanan biji-bijian apa yang bisa bertahan lama? Begitu berat. Belum lagi misalnya kesulitan yang lainnya. Mungkin buang air. Waduh, ini buang air toiletnya di mana? Untuk bersihkan diri mereka. Saya tidak tahu apakah mereka juga orang-orang di Batra dulu itu mungkin juga mandi pakai sabun atau juga mungkin sikat gigi, saya nggak tahu itu. Bayangkan kesulitan yang luar biasa. Jadi artinya apa? Kesulitan yang hebat, yang berat ini ternyata saya bisa katakan membuat pada satu yang bersamaan membuat ada yang menjadi pahit. Ya, bisa saja dikatakan itu dari garis keturunan Ham. Pahit hati. Sehingga apa? Pahit hati itu artinya menimbulkan kebencian kepada Tuhan. Nuh juga Ayub ketika mengalami proses, hartanya habis, anak-anaknya habis, dia ditimpa oleh penyakit. Dia sampai mengatakan di dalam perkataan itu, sekarang aku sedang dalam kepahitan hati. Aku mau pahit, tetapi dia dipulihkan, ya, oleh Tuhan. Saudara-saudaranya, teman-temannya, rekan-rekannya datang, kasih tahu lagi, engkau mengalami itu karena engkau berbuat dosa, ya, dan seterusnya. Tapi sungguh mati dia berkatakan, tidak, aku tidak melakukan seperti itu. Jadi dia sempat mau pahit hati. Nah, pahit hatinya itu tidak dibereskan. Kepahitan hatinya tidak dibereskan sehingga apa? Ternyata itu sampai kepada generasi yang berikutnya dari Ham ini, yaitu seorang yang bernama Nimrod. Ya, itu pencerita terus sampai kepada dia sehingga terus mulai pahit hati dan membenci Tuhan. Sehingga ketika dia menjadi seorang yang gagah perkasa, yang hebat, yang kuat, ya diberkati secara duniawi itu, dan hati yang tidak dibereskan sehingga dia mulai mendirikan menara Babel yang menentang akan keberadaan Tuhan, yang menentang bahwa penghakiman Tuhan itu tidak ada. Karena Tuhan menghukum dunia pada hari itu dengan penghakiman adil. Dia tidak dibereskan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan pada hari ini, pergumulan persoalan pada saat yang bersama satu sisi bisa membuat kita lebih kuat, lebih dekat dengan Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan juga, kalau hati yang tidak dibereskan bisa membuat jadi pahit hati, bisa membuat hati jadi tawar. Dan itu yang kadang kami berdoa, Tuhan tolong supaya misalnya semua kita yang dalam pergumulan jangan sampai hati menjadi tawar. Karena kalau sudah tawar hati dan tidak dibereskan, bisa timbul kepahitan. Kepahitan dan mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak ada dan seterusnya. Kalau misalnya terus yang tidak mau dibereskan, akhirnya apa? Mulai timbul yang namanya dosa. Itu perlu dicabut, perlu dibereskan. Dari kasih oleh Tuhan pada hari ini, ketika saya dan saudara kita, siapapun kita yang misalnya lagi ngalami pergumulan atau ngalami peristiwa apapun, saudara, hati perlu dibereskan. Ya, ada kasih karunia Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, ya, Paul Dekara mengatakan pada saat kita mengalami pencobaan, mengalami kesesakan, mengalami apapun, pada saat itu juga ada kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita untuk bisa bertahan, untuk melewati semua kepahitan hati tersebut. Sehingga kita tidak ada kasih karunia Tuhan yang berarti apa? Buka hati ini. Hati kita mesti terbuka, jangan sampai menjadi hati yang tawar. Karena kalau sudah tawar, wah. Ya, saya berdoa pada hari ini, hati kita adalah hati yang sungguh-sungguh yang sudah dibereskan dengan tidak ada kepahitan hati. Ketika ada persoalan dan pergumulan atau misalnya doa yang belum dijawab atau apapun, saudara dikasih oleh Tuhan, kita percaya Tuhan akan menjawab kita pada waktu. Atau mungkin juga kita pernah dikecewakan, atau mungkin juga mengalami pengalaman buruk atau apa saja, hati kita mesti dibereskan. Terima, supaya apa? Ketika nanti berjalannya waktu, saudara dan saya berjalan waktu, Tuhan boleh mengangkat memberkati saudara, hati kita yang dibereskan itu akan menjadi pendukung rencana Tuhan di atas muka bumi. Tidak tahu misalnya contoh dalam Alkitab,
Contoh lain misalnya seperti Kain, ya, yang marah terhadap adiknya, panas hati oleh karena persembahannya tidak diterima, lalu dia mulai panas hati. Tuhan berkata kepada dia, tinggalkan panas hati itu. Kalau engkau tidak tinggalkan, dosa sudah ada di muka pintu. Dan dia sangat berkuasa atas. Tapi Kain tidak mau. Tidak mau buka hatinya. Lalu terjadi apa? Dia mulai membunuh Habel lagi. Dan kita tahu harinya dari garis keturunan Kain itu lahir juga keturunan yang berdosa. Sama juga dengan Saul. Dia mulai marah. Karena apa? Orang Israel bernyanyi berbalas-balasan. Daud, dia mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu dia mulai panas hati. Hatinya mulai panas, mulai pahit, dan tidak mau dibereskan. Dan ketika dalam kepanasan hati, dalam ketawaran, dalam pahit hati, mencari jalan bagaimana melenyapkan Daud. Jadi kita lihat yang terjadi apa? Daud makin lama makin kuat, tapi dia akhirnya. Saudara yang dikasih Tuhan pada hari ini, firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Akar pahit itu mesti dibereskan. Ya, hati yang pahit, hati yang mungkin apapun. Karena apa? Kesulitan, tantangan, ataupun juga mungkin kekecewaan atau pernah diapakan semua mesti dibereskan. Supaya apa saudara dikasih Tuhan? Hati kita, ya, sungguh-sungguh menjadi hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Karena kalau kita lihat tidak ini maka akan terjadi. Kenapa? Pada saudara dalam tangan saudara, saya terlalu yakin ada potensi-potensi yang Tuhan taruh kepada saudara. Setiap kita lahir memang dalam keterbatasan fisik atau apapun, dari latar belakang apapun, tapi Tuhan mengatakan kepada kita apa yang lemah, apa yang bodoh, apa yang tidak terpandang, dipilih oleh Tuhan. Nah, nanti suatu waktu kita akan lihat kepada jemaat di Korintus. Kalau kita perhatikan jemaat di Korintus yang dikatakan oleh Paulus itu mengatakan tidak banyak orang yang pintar, tidak banyak orang ini. Tetapi berikutnya coba, ketika mereka dihimpunkan menjadi jemaat Tuhan, coba kita lihat, ternyata karunia-karunia rohani bekerja di jemaat di Korintus. Karunia mujizat, karunia apalagi, karunia hikmat, karunia ini. Tapi sebelumnya mereka siapa? Wow. Paulus katakan itu apa yang lemah, apa yang bodoh. Jadi mereka artinya apa? Mereka latar belakang dari nol, dari zero, dari nothing, tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika mereka dihimpunkan menjadi jemaat dan mereka dibina, dibentuk di sana, ikuti firman Tuhan. Perhatikan berikutnya, Paulus katakan apa? Tuh, karunia-karunia rohani bekerja di Korintus. Nah, saya percaya juga ketika kita dilahirkan kembali, terhisap masuk ke dalam keluarga kerajaan Tuhan, dan kita ikuti setiap firman Tuhan, dibentuk, digembleng, yang lemah, yang bodoh, yang hina, yang tidak terpandang, ya, Tuhan bisa ubahkan kita. Tuhan bisa bentuk saudara menjadi orang-orang yang nantinya menjadi orang-orang yang Tuhan akan pakai. Tapi ada hal-hal yang perlu dibereskan. Apa yang salah satunya? Nah, saudara-saudara terima setiap roh yang lemah lembut datang kepada kita. Pada saudara, pada hari ini, Tuhan ini Tuhan, saya tidak mau, kami tidak mau tinggal dalam keadaan yang seperti itu. Tapi hati yang terus mau terbuka kepada Tuhan. Ya. Dan berikutnya apa saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan? Berikutnya mari kita baca di Amsal 13 ayat 13. Jadi Nuh pada hari itu masih hidup. Ya. Saya bisa katakan Nuh ini pasti juga menasihati, ya, kepada cicitnya ini. Karena kita tahu Abram dengan Nuh itu hidup semasa. Dan menurut catatan juga yang saya baca bahwa Abram itu juga salah satu di mentor atau dikasih arahan dari Nuh, ya, sehingga dia bisa menjadi bapak orang yang percaya. Nah, berarti ada nasihat, ya. Oke, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balas. Dari sini berarti kita katakan apa? Nimrod adalah seorang yang mengabaikan atau meremehkan firman Tuhan. Waktu sudah disampaikan, diberitahukan, dia abaikan, ya, dia remehkan. Lalu akibatnya yang menanggung kepada. Tapi sebaliknya, kalau kita adalah golongan orang yang taat kepada perintah Tuhan, akan menerima balasan. Karena memang ketaatan kita memang terkadang perlu ujian, perlu perjalanan. Jadi bisa saya taat pada hari ini nanti, langsung besok nanti langsung ditahu taat. Enggak, perlu perjalanan. Taatnya Nuh itu sampai nanti ketahuan atau diapresiasi itu berapa lama? Nah, itu ada sebuah perjalanan kurang lebih 500 tahun. Ya. 500 tahun sehingga diapresiasi. Dia adalah seorang yang benar. Ya, yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu juga penulis kitab Rema mengatakan apa? Dia adalah orang yang beriman. Jadi taatnya kita, kalau saudara taat kepada firman Tuhan pada hari, menghidupi setiap firman Tuhan ini, berarti terus
konsisten dijalani, dihidupi, dilakukan sampai nanti apa? Apresiasi itu datang, pengakuan itu datang. Ya itu berarti bisa berjalan, mungkin bisa tahun atau sepanjang umur hidup kita. Lalu bersama dengan apresiasi Tuhan itu datang, kata firman Tuhan ini apa nih? Ya, akan menerima balasan. Ya, taatnya saudara pada firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan kita dengar kepada kita, baik kepada saya, kepada kami yang berbicara, kepada setiap taatnya saudara melakukan firman Tuhan ada balasan. Tunggu saya tanggal waktunya untuk membalas setiap kebenaran atau iman atau juga setiap taatnya kepada kita pada firman. Memang dibutuhkan waktu, tidak mudah. Nah, di dalam kita menjalani dibutuhkan apa? Kesabaran, ketekunan untuk melewati proses mulai kehidupan, melewati tantangan, suka duka, sabar, ada ini terus itu hidupi taat kepada firman Tuhan. 1 tahun ini, 1 tahun kemarin, mulai tahun kemarin, tahun ini terus jalannya, tahun berikutnya juga lagi sampai terus gitu loh. Sampai akhirnya apa? Mulai tahun uji, kualitasnya makin teruji, semakin teruji sampai datang apresiasi. Orang itu, orang percaya itu adalah sungguh-sungguh adalah orang yang apa yang kata firman Tuhan, yang taat kepada perintah firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai juga kepada titik Nimrod ini mendirikan menara Babel, pasti juga ada sekian waktu lamanya di sana. Saudaraku, ini sangat luar biasa bagi saya dan saudara. Jadi setiap nasihat firman Tuhan yang disampaikan, baik ketika saudara kita datang dalam rumah Tuhan atau di mana saja disampaikan kepada kita, kita berkata, Tuhan mampukan kami oleh kasih karunia Tuhan menghidupi firman. Lakukan saja. Nanti Tuhan akan lakukan bagian dari. Saya terlalu yakin dan percaya. Karena saya sudah sampaikan saudara, ketika kita menghidupi firman Tuhan maka ada janji Tuhan bagi saya dan saudara. Itu berarti berbicara janji Tuhan. Baik hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Hidup yang sekarang itu berbicara aktivitas kita. Pekerjaan, sehingga keluarga Tuhan tahu semua apa yang kita butuhkan, apa yang kita ini berhubungan dengan masa depan, dengan pekerjaan, dengan ekonomi, dengan anak-anak, dengan dan seterusnya. Karena kasih Tuhan sudah ada garansi jaminan Tuhan. Garansinya apa nih? Ini loh, taat saja, lakukan saja firman Tuhan. Baru nanti garansi di waktu hidup yang akan datang, yaitu apa? Ada upah yang menyertai setiap kehidupan kita. Ada pahala yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara gitu. Waduh, luar biasa. Berarti hidup yang sekarang ada garansi itu. Nah, memang itu sampai kepada titik diberkati Tuhan. Memang saudara, kitab Amsal juga mengatakan begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Jadi artinya apa? Kalau Tuhan yang sudah mengangkat dan berkati saudara melalui proses, melalui caranya Tuhan, susah payah tidak akan menambahnya. Artinya apa? Tidak ada embel-embelnya. Kalau ada orang mungkin yang mencari jalan pintas untuk mencapai kekayaan dengan cara ini, biasanya selalu ada. Ya, contoh misalnya kita lihat pada hari ini misalnya orang-orang yang sudah ditangkap oleh ditetapkan tersangka oleh kepolisian, mereka pamer ini semuanya di dunia ini, ternyata apa? Nah, tidak mungkin pakai cara itu untuk mencapai itu. Tapi kalau kita misalnya ikuti cara kerjanya Tuhan, memang ya cara kerjanya Tuhan ya seperti itu. Melalui proses, melalui ketaatan kita dan taatnya kita secara rohani itu, menghidupi secara rohani firman Tuhan itu, baru nanti Tuhan berperkara juga secara di Tuhan. Dan yang terakhir sudah dikasih oleh Tuhan, kenapa Nimrod bisa sampai ini? Karena kesombongan, karena apa yang dapat dicapai. Jadi berkuasa, punya pengaruh, ya, mendirikan kota Babel, Niniwe dan sebagainya, sehingga itu akhirnya timbul kesombongan, kebanggaan. Saudara, Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, kalau saudara dan saya diberkati ilmu padi, padi itu kalau dia semakin berisi dia semakin merunduk. Tapi kalau dia tidak ada isi, ya semakin kelihatan. Jadi artinya apa? Semakin saudara punya kualitas, punya nilai, Tuhan berkati kita, semakin kita tumbuhkan diri. Dia harus semakin bertahan. Aku bukan apa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Supaya apa? Makin Tuhan, kata firman Tuhan, supaya makin kasih karunia Tuhan terjadi bagi kita. Karena Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kepada saudara kasih. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini buat firman-Mu yang kami bisa dengar, pelajari, yang datang kepada kami ya Tuhan. Mengingatkan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami pada hari ini ada dalam rencana-Mu Tuhan. Dan kami percaya oleh iman ketika kami menghidupi dan melakukan setiap benih-benih firman-Mu yang disampaikan, dan dengan taat ya Tuhan menghidupinya Tuhan, maka ada ganjaran, ada balasannya bagi kami semua ya Tuhan. Kami percaya sekalipun hidup ini pergumulan perjuangan tidak mudah ya Tuhan, tapi kami mau melangkah bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Mampukan kami oleh kasih karena menghidupi firman-Mu ya Tuhan.
Untuk kami juga Tuhan, kami memiliki memang Tuhan, menjadikan menjadi orang-orang yang gagah perkasa di atas muka bumi Tuhan. Dan gagah perkasanya kami, diberkatinya kami ya Tuhan, buatnya kami, dan seterusnya ya Tuhan. Izinkan kami ada di tengah ya Tuhan, keluarga, ada generasi-generasi yang lahirkan Tuhan, supaya generasi kami juga menjadi gagah perkasa ya Tuhan. Dan Tuhan tolong juga Tuhan, supaya kami juga mempersiapkan jalan kepada mereka ya Tuhan.